Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih kita membahas tentang masalah haram, karena memang makanan halal itu menjadi dasar utama daripada keabsahan ibadah kita. Kalau haram, ibadah tidak diterima. Oleh karena daripada hal itu, yang mendorong kita kepada haram itu adalah sifat tergesa-gesa. Al-insan khuliqa minal ajal. Manusia itu memang tercipta dari karakter tergesa-gesa, sehingga tergesa-gesa ini kadang-kadang menghalalkan segala cara, atau minimal mengurangi daripada al-wara', kehati-hatian, sehingga targetnya adalah cepat, banyak, dan banyak. Kalau targetnya adalah banyak, maka jelas kalau kita bicara kerja, ada perintah. Allah memerintahkan kita bekerja. Wabtaghu ilaihi fadhilah, fantashiru fil ard. Silahkan kamu berangkat menyebar di atas dunia ini untuk mencari fadlnya Allah. Ada perintah, tapi perintahnya bukan banyak-banyakan. Dan ketika kita mengerjakan perintah Allah, jangan sampai terjerumus kepada haram. Satu, yang kedua, kemudian kita lalai berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah mensifati orang-orang hebat itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang hebat itu bukan dia tidak bekerja Pak. Iya, akan tapi di saat dia bekerja, apakah jual beli atau yang lainnya, pekerjaan itu tidak membuat dia lalai berzikir kepada Allah. Jadi kita pakai logika aja sudah. Kita bekerja ini untuk kehidupan, menata hidup. Padahal sebenarnya di dunia ini kebutuhan kita sudah dicukupi sama Allah. Akan tetapi yang belum jelas itu adalah nasib kita nanti di akhirat. Kalau Anda di dunia, kebutuhan kamu dicukupi sama Allah. Masa kita nggak percaya dengan firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hayawan yang bisa melangkah berjalan di atas dunia ini kecuali 'ala Allahi rizquha. Itu rezekinya tanggungannya Allah. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kamu sudah tercatat
dan janji yang akan Allah berikan sama kamu sudah ada. Sehingga daripada itu, lantas tujuan kita lahir di dunia apa? Ini harus kita renungi. Kenapa kita harus lahir di dunia? Tujuan kita dilahirkan di dunia adalah hanya untuk beribadah. Maknanya kalau kamu dilahirkan hanya untuk beribadah, berarti keperluan kamu supaya bisa beribadah sudah dijamin dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kebutuhan kamu sudah dicukupi. Sehingga daripada sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innan nafsa lan tamut hatta tustakmala rizquha." Manusia tidak akan mati sebelum catatan bagian rezeki yang Allah tetapkan kepadanya dituangkan dulu secara total. Lek wis total jatahe wis dilungne kabeh entek, menungso lagi oleh mati. Lek urung entek ora oleh mati. Berarti maknane lek kula sampean sing iso ambekan, berarti jatahe isih entek. Jatah rezeki sing nopo telas. Tasik. Enten lari nom meger-meger, rutinitas olahraganya rutin, makanannya terjamin, hasil per bulannya jelas, di tengah olahraga mati. Apa sebabnya? Mergo jatahe wis. Halo. Jatahe wis entek. Berarti sampean sing ambekane jatah isih. Lelek jatahmu seisik, alamat sing iso ambekan nyapa kok bingung. Halo. Cara bingungi wong pinter apa wong goblok? Dhisik kula sampean pasti dadi anak. Ya, kebutuhan sekolah, makan, sing jatah sapa? Wong sepuh. Sing pinter pas dhisik sampean sik dadi nom dolan rasa mikir nyambut gawe iki pinter berarti sampean. Soale kok yakin dicukupi ya Allah. Ku pinter. Tapi nek jam 6 sama yo melok mikir berhasil tek iki goblok berarti teman-teman sampean ya. Paham di sini? Kita ini sudah dicukupin sama Allah. Buktinya Anda masih bisa bernafas. Oleh karena daripada hal itu, Masya Allah, Allah katakan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya ayuhan nas, hei para manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, makan apa-apa yang ada di atas dunia dengan cara yang halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti tipu muslihat, langkah-langkah yang menjerumuskan daripada setan. Langkah setan kalau dijerumuskan kepada yang haram, kepada yang syubhat, kepada yang tidak jelas hasilnya dan sebagainya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, karena setan sesungguhnya untuk kita adalah musuh yang nampak, yang nyata. Sebenarnya kalau kita ngikut langkahnya setan itu, yang menjadi permasalahan itu ibadah ini nggak diterima para hadirin. Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir, mengatakan, Innallaha la yaqbal salata imri'in makana fi jawfihi ta'amu haram au kama qala. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima salatnya seseorang
jika di dalam perutnya masih ada makanan yang haram. Ya Allah, kok bisa beliau berkata seperti itu Sayyidina Abdullah bin Abbas? Karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang suci dan bersih, tidak akan menerima ibadah kecuali yang muncul dari energi yang suci dan bersih alias halal. Maka daripada itu, gimana supaya kita dapat rezeki yang halal? Allah katakan dalam ayat yang lain, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man, siapa orangnya? Amila, beramal soleh dengan amal soleh, gemar beribadah, gemar berbuat kebaikan, gemar berbuat ketaatan, gemar berbuat hal yang mengundang ridha Allah. Min dzakarin aw unsa, apakah laki atau perempuan, fahuwa mu'min, dia dalam keadaan mukmin, maka apa janji Allah? Falanuhyiyannahu, sungguh, pakai taukid, sungguh kata Allah, kami akan hidupkan dia adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para ahli tafsir menjelaskan apa yang dimaksud hayatan thayyibah. Ay asaqahu rizqahu al-halal. Allah akan kirim kepadanya, Allah akan dekatkan kepadanya rezeki-rezeki yang halal. Delalah sing haram karo Allah didohni. Paham ya? Delalah sing haram sama Allah dijauhkan. Delalah rezeki sing enek dosa dituntun untuk mendapatkan ampunannya. Delalah rezeki yang bersifat daripada maksiat dituntun untuk mendapatkan ampunannya. Ini kalau Anda gemar beramal soleh, sehingga dirubah rezeki kamu sedikit demi sedikit menjadi halalan thayyibah, yakni rezeki yang halal. Kalau rezeki halal, otomatis ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'atun minal harami ya'kulu mislul bina'i fawqa mautin yuj'al. Wa ta'atun, ketaatan, minal harami, yang terbangun daripada perkara haram, mislul bina, maka seperti bangunan fawqa mautin yuj'alu, yang dibangun di atas ombak. Tidak akan menjadi sebuah bangunan kalau ada orang membangun di atas ombak. Berarti tidak akan terkumpul sebuah pahala yang dibangun daripada energi yang haram. Kalaupun secara zahiriyah dia adalah gemar berpuasa, setiap tahunnya haji, setiap bulannya umrah, ribuan masjid dia bangun, ribuan anak miskin dia santuni dan sebagainya. Walaupun secara zahir seperti itu, Allah akan masukkan kepadanya al-muhlikat. Apa itu al-muhlikat? Sesuatu yang menghancurkan amal. Nabi mengatakan al-hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-naru al-hatab. Penyakit hasud bisa menghapus daripada amal yang baik seperti dengan cepat dan kilat api melalap dan menghancurkan daripada kayu bakar. Masya Allah. Makanya Al-Ghazali mengatakan, jangan sekedar pandai mengumpulkan duit kalau kau nggak bisa merawat dan menabung atau menjaga duit yang ada. Jangan pandai kau mengumpulkan beras kalau kau nggak bisa merawat beras kamu aman dari hama, tikus yang menghancurkan daripada beras kamu. Selain Anda pandai mengumpulkan duit, Anda harus pandai merawatnya. Jangan sekedar pandai beramal soleh kalau engkau nggak bisa menghindarkan diri kamu dari yang menghancurkan pahala amal soleh tersebut. Apa itu? Makanan yang haram. Masya Allah. Wes koyo ngene ketoke perkara haram doyan ora gitu. Doyan ora.
Ojo sampai ngomong haram angel. Apa meneh sing halal. Iki omongan apa iki? Iki berarti termasuk wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ini adalah langkah-langkahnya setan. Jangan. Lek tiang rumit timbangane mangan haram luwih mangan lemah. Halo. Timbangane mangan haram luwih mangan lemah. Niki lek tiyang rumiyin to nggih, saking ngati-ngatine kok disuguh perkara haram, arepe ndemok niki tangane keder. Awake dhewe keder ngene akhirnya. Ada seorang soleh, soleh disuguh endok 5 napa 3, dijikok sitok liyane gak dijikok. Kemudian fadhal nambah, zid, habiskan ya Syekh, habiskan. Katanya kalau satu halal thayyibah yang lain enggak. Kok gitu sih? Ini telur kami, saya punya ayam, kami punya ayam, kita makan, kita kasih makan sendiri dan sebagainya. Tanyakan istri kamu, dari mana asal mula telur ini? Maka bojone dicetok, "Dek, iki piye to? Saya kok gak gelem dahar. Sing dipangan setok liyane gak gelem. Jare telure gak kena. Piye ceritane?" "Leres, Mas." "Loh, kok leres piye? Kita kan punya ayam." "Iya, akan tapi itu ayamnya tetangga ngendok nek nggon kandange dhewe." Halo. Kroso dari awake sana. Kita enggak terasa. Tiang dulu tuh orang-orang soleh itu kan kalau haram tangannya keder. Ya, satu tandanya. Tanda yang kedua, istaha. Perkara haram tuh kok ndang pengen nyaplok. Wah, ini gak kena kita ini. Mereka seperti itu. Masya Allah, sehingga mereka benar-benar menjaga diri daripada perkara haram. Sayyidina Abu Bakar. Orang yang sejarah kebaikannya disebut di dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar. Di saat mereka berdua di dalam gua, yang dimaksud mereka berdua Nabi sama Abu Bakar. Jelas ini? Selalu disebut dalam Al-Quran Sayyidina Abu Bakar. Hingga hari ini kita kenal. Satu ketika pulang dari bepergian jauh, terasa lapar, langsung panggil pembantunya. "Hati ta'am, ayo saya kasih makan, lapar banget." Disodorkan susu, langsung diminum. Setelah diminum, pembantunya tanya, "Enggak seperti biasa kamu, Anda biasanya kalau ada makanan selalu tanya, ini dari mana?" Ya, selalu meneliti. "Tadi kok enggak sempat tanya, langsung diminum?" "Iya, yang mendorongku karena lapar yang luar biasa." "Loh, memang dari mana kau dapat susu tadi?" Ceritanya gini, ada orang sakit, saya suwuk. Ngerti suwuk sampean? Tapi jopone jahiliyah. Dudu ayat, ya, bukan ayat Quran, bukan zikir, tapi jopo jahiliyah. Bim salah bim bah gedebrak, buh. Misalnya ya jopo jahiliyah itu piye bahasane. Ya, atau dalam riwayat yang lain, saya pura-pura jadi dukun, tak apusi manut. Dukune katanya gampang ini modelnya. Akhirnya aku duwe hadiah kuwi, langsung Pak dilokok, dikeluarkan semampunya. Sampai mengatakan, "Ya Rabb, ini hadzama kadri, hadzama ini kemampuan saya mengeluarkan, ya Rabb. Adapun yang sudah di luar kemampuan saya, susu yang terlanjur masuk ke otot, masuk ke organ-organ yang lain, itu di luar kemampuan saya, ya Rabb." Pembantunya sampai gak tega. Jadi kan lek ngono metu bareng nyawane piye misalnya. Maka apa kata beliau?
bagaimana enggak? Aku dengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang muncul daripada perkara yang haram, dia tidak boleh masuk surga sebelum dibakar dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah. Berarti dari sini perhatikan. Makanya para sahabat, ya, mereka berkata, kunna natruk sab'ina baban minal halal. Saya tinggalkan 70 pintu dari perkara yang halal. Apa alasannya? Makhafatal wuqu' fil haram, supaya saya aman terjerumus di dalam perkara yang haram. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, la yablughu al-abdu darajatal muttaqin. Seseorang tidak akan sampai kepada derajatnya orang-orang yang takut kepada Allah hatta yatruka ma la ba'sa bihi, sampai dia mau meninggalkan perkara yang sifatnya enggak ada masalah, hadaran mimma bihi ba'as, untuk aman daripada perkara yang penuh dengan masalah. Artinya gini, Pak. Teorinya itu lek jenengan ngandani anak dolanan, lek dolanan ojo cedek-cedek jurang. Kenapa? Khawatir terjerumus kepada jurang. Itu teorinya. Kalau seandainya ada kabel listrik yang alirannya besar kemudian moncek, ojo cedek-cedek kono kesetrum kok. Bahasanya bukan gini, wis le barang dolan upok ora mbok demok. Wis le nek lambe di jurang ora apa-apa ora nyemplung. Bukan seperti itu kan? Kita Nabi juga demikian. Jangan harus pokoknya ke haram ora apa-apa. Yang kira-kira mengarah kepada haram tinggalkan. Kenapa? Supaya tidak terseret kepada perkara haram. Karena biasanya maksiat itu awal mulanya tidak langsung maksiat, Pak. Kebakaran itu tidak serta langsung api gede. Permulaannya dari kecil. Ada perzinaan, tidak mungkin ketemu langsung zina, nggak mungkin. Apa? Pertama disenyumi tok, halo, marano di SMS, di WA, marano ketemuan, marano bahasa-bahasa yang nggak layak untuk disampaikan adalah bahasa suami istri, baru menjumus kepada zina. Demikian pembunuhan, tidak mungkin ketemu langsung membunuh. Awal mulanya mungkin disinggung dengan ucapan, mungkin dipeleroi, mungkin disindir, terjadi salah paham, naik sampai kepada pembunuhan. Demikian perkara haram. Ya, demikian perkara haram. Mereka Bani Israel tidak serta membunuh Nabi. Dari dosa kecil terus sampai kepada dosa besar, sampai kepada tahap mereka berani membunuh kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Karakter dosa yang ngoten niku para rawuh. Demikian karakter daripada haram. Mungkin pertama nilai itu. Halo. Khamr haram napa halal? Khamr haram napa halal? Haram. Karena memabukkan. Iki setetes daripada khamr gak memabukkan, halal apa haram? Tetap haram. Kenapa? Khawatir mengundang tetes, ngundang 2000 tetes. Sak botol berarti. Paham di sini ya? Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti dari sini hendaknya supaya kita tidak terjerumus kepada perkara haram, harus ada yang namanya taftis, meneliti. Ini dari mana? Oh ya, kita meneliti. Kenapa? Karena karakter orang itu macam-macam ya. Ada sahsun ma'rufun indaka bil khair.
Kalau ada orang itu terkenal di sisi kamu dengan kebaikannya, wassalah dengan amal yang baik, maka silahkan kamu makan daripada makanannya tanpa ada pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin insyaallah teko Pak Ustadz Fulan, kenah wonge khair dimakan. Tapi kalau seandainya datang kepada kamu makanan dari seseorang majhul indak, kamu gak kenal siapa dia, wala ta'rifhu bi khair wala bi syarr, ini orang yang suka baik atau buruk gak kenal, maka kalau kamu mau bermuamalah dengannya, atau kalau kamu mau menerima hadiah pemberiannya, faminal wara, termasuk wirai, tanya terlebih dahulu tapi dengan bahasa yang bagus. Paham ya? Kenapa? Karena kamu gak kenal dia, kamu gak ngerti ini orang ya apa ini. Tanyanya tapi dengan bagus. Kenapa? Hatta inna kalau arafta anu yankasir qalbuh lidzalik. Tapi kalau kau prediksi iki golek tak tekoni tersinggung, wis menengai aja teko. Lek tak tekoi malah tersinggung, engkau malah tersinggung, wis menengai aja teko. Paham di sini? Itu kalau kau dapat hadiah dari orang yang kamu nggak ngerti dia. Tapi kalau kau dapat hadiah dari seseorang yang jelas-jelas dia orang-orang yang berbuat zalim, paham di sini? Apa contohnya? Wis pokoke ngono lah. Landar apa misalnya ya? Jelas dia orang-orang berbuat zalim. Maka bagaimana? Maka kalau bisa hindari bermuamalah dengannya. Nah, nggak mungkin karena urusan kerjaan saya harus melalui dia. Saya nggak bisa lepas daripada dia. Ya, apa contohnya nggak tahu. Pokoknya saya harus kerja dengan dia. Maka kalau harus seperti itu, wa ingkana walabud, kalau memang harus nggak bisa tidak, faqadin at-taftis wa su'al. Kamu harus cermat, teliti, dan kamu harus bertanya. Kenapa? Mergo genah ini orang-orang suka berbuat dolim. Kenapa? Wa hadza kullu minal wara. Sehingga wa hadza kullu wara, karena semua ini termasuk wirai. Supaya kamu tahu bahwa halal. Memang orang ini jarang sekali dia punya rezeki halal. Kalau memang dia jarang sekali punya rezeki halal, maka bagi kamu wajib untuk menghindarinya. Wis ora duwe kebonan, ora duwe usaha toko, ora duwe apa-apa blas, penggene mek sitok tok jenis haram tok iki. Paham ini? Wajib kamu menghindarinya. Yang contoh sebelumnya bukan gitu. Memang pekerjaannya haram jelas, tapi punya kebonan, paham? Punya sawah, punya ternak. Ya barangkali hasil ternaknya, sawahnya, kebunannya, maka tanya bagus. Masya Allah. Lantas kalau seandainya gini, ada orang datang kepada kita bawa hadiah, tapi kamu tahu, atau kamu tahu dengan jelas, atau dengan sangkaan yang kuat bahwa yang dibawa kepada kamu adalah haram. Jelas? Kalau dikasih hadiah, kamu tahu kalau itu perkara haram, atau kamu tahu dengan sangkaan yang kuat secara zahir itu haram atau syubhat, maka bagaimana? Kamu harus menolaknya. Walaupun sing gawa nyang sampean adalah orang-orang yang secara pandanganmu orang yang soleh. Paham di sini? Bukan kowe iku sing gawa wong saleh iki, insyaallah halal iki lho, kan roh iki perkara haram. Paham di sini? Kamu harus menolaknya.
Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita pakai rumus ini. Kan saya nggak tahu. Melangko lek malah koken teko lek eruh haram malah ra iso mangan. Lebih bagus pura-pura nggak tahu atau coba koken teko misalnya. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana? Jadi gini Pak. Kalau ini endrim, tahu endrim ya? Kalau diminum bisa sehat, mati. Kalau minum bisa mati. Lek eroh iki endrim, mbok ombe mati, tetep mbok ombe, berarti bunuh diri sampai dosa. Jelas. Bunuh diri dan dosa. Tapi lek sampeyan ora ngerti mbok ombe, mergo ora ngerti nggih, dosa napa mboten? Mboten dosa, tapi efeke panggah. Halo. Apa lek ngombe endrim misale gak ero terus gak ngefek? Ngefeknya enggak apa? Dosanya enggak, tapi efeknya tetap. Demikian perkara haram. Kalau kamu enggak tahu, maka enggak dosa, tapi efek merusak hati tetap. Man akalal haram alima aw lam ya'lam sya'a am aba asad jawarihu sya'a am aba aw kama qala. Yang makan perkara haram, tahu tidak tahu, mau tidak mau, maka anggota tubuhnya akan mengajak perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas iki nggih. Wah iki nek donya golek perkara halal angel iki, haram kabeh, ramangan lak ono. Bukan, Pak. Halal masih ada. Lek sampean golek sing halal murni, golek pas udan sampean mangap. Halo. Pas udan sampean mangap, ora usah ditadai karo ompreng. Aja-aja omprengmu lek mutuku duwite sing haram kok. Langsung mangap. Obat iku, Pak. Ya, banyu udan iku obat. Kenapa? Halal murni. Tiang rumiyin iku, Pak, kalau dia mendeteksi ini hasil pekerjaan saya yang paling halal, soalnya tak teliti kabeh, maka kadang-kadang hasilnya disembunyikan. Kenapa? Lek enek wong loro ditukokne makanan, disuruh makan bisa jadi obat. Jelas niku ya. Bisa jadi apa? Obat. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak akan menciptakan obat dari perkara yang haram. Dah yang jelas wis ngati-ngati. Tetep ono sing halal. Ojo ngene Pak, sampean wis nek donya iki gak enek sing halal lagi, tapi panggah mangan. Berarti sampean mangan tekote haram iki berarti. Iki malah amoh niki mungkin. Nabi mengatakan al halal bayyin wal haram bayyin. Halal itu jelas, haram juga jelas. Dunia ini tetap ada yang halal, tapi sebaliknya juga ada yang haram. Kathah contohnya halal, malah haram iki titik. Haram sedikit. Anjing, babi, sok akeh wedhus. Nggih napa nggih? Sampeyan cek toko niki, paling akeh ndi dodolan daging anjing karo daging ayam. Oke ayam, tapi kadang-kadang kula sampean sing ra genah golek jajal mangan iwak kirik jajal piye rasane. Jare panas yang awak. Misale jangan sing halal sing oke nasi tumpang halal genang kita mboten. Sing kuwata sing halal iku. Oke halal daripada haram. Malah angel lek teng mriki sampean golek perkara haram. Alhamdulillah, masyaallah. Mugi-mugi mawon senantiasa kula dengan dipun tebehaken saking perkara ingkang haram. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.